Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afahamana bi syari'atin nabiyil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap syukur tak henti kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Qudrah dan iradahnya mengantarkan kita hadir ke masjid yang mulia ini pada malam yang berbahagia ini. Selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Jamaah maghrib yang berbahagia, makhluk sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala namanya manusia. Kesempurnaan manusia bisa kita lihat dari penyebutan-penyebutan Allah dalam Al-Quran tentang manusia. Artinya dalam Al-Quran Allah menyebut kita manusia dalam ragam istilah dan bentuknya, sesuai dengan potensi dan keahlian, bakat, minat yang kita punya. Jadi Allah menyebut kita dalam Al-Quran itu sesuai dengan karakter dasar fitrah kodrat kita sebagai manusia. Dan itu menunjukkan kesempurnaan kita sebagai manusia. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebut kita dengan ungkapan zuriat Adam. Dalam istilah yang lain, Quran kadang menyebut dengan Bani Adam. Bani Adam bermakna anak Adam. Zuriat Adam bermakna keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam. Itu indikasi bahwa kita manusia ini merupakan keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam, bukan seperti teori yang dikembangkan pada masa lalu bahwa manusia ini berasal dari kera karena teori evolusinya. Jadi kita memang Quran menyebut bahwa kita ini memang keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang kedua, kadang Al-Quran menyebut manusia itu dengan bashar. Basharun. Makna basharun, manusia itu adalah makhluk biologis. Butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, butuh tidur, butuh kawin. Itu manusia sebagai bashar, sebagai makhluk biologis. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, datangi umatmu, sampaikan kepada mereka, ana basyarun mislukum. Saya manusia, makhluk biologis seperti kalian juga."
Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga sebagai manusia seperti kita. Bashar, kita bashar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bashar. Artinya kita makhluk biologis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga makhluk biologis. Karena makhluk biologis maka butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, ada tidur. Kenapa? Karena makhluk biologis, Quran menyebut dengan bashar. Kalau ada manusia tidak makan, tidak minum, hilang kodratnya sebagai manusia, maka terlarang dalam agama. Orang puasa berhari-hari tidak buka-buka. 3 bulan puasa, makan enggak, minum enggak. Melanggar aturan agama. Kenapa? Karena melawan kodrat manusia. Melawan kodrat kita sebagai manusia makhluk bashar, makhluk biologis yang butuh makan, butuh minum, malah melanggar syariat bila ada orang puasa siang malam tidak buka-buka. Begitu juga karena kita makhluk biologis diperintahkan untuk menikah bagi yang sudah mampu. Artinya ada kebutuhan seksual di sana sebagai makhluk biologis. Maka bertentangan dengan agama kalau ada orang melarang menikah, anti pernikahan, anti perkawinan. Kenapa? Karena melawan kodrat dia sebagai manusia. Maka Islam ini mengatur semua itu sebagai landasan kepada kita bahwa memang kodrat kita, fitrah kita sebagai makhluk biologis ini perlu dijaga sesuai dengan aturan batasan-batasan agama. Rasulullah saja makhluk biologis seperti kita. Walaupun nanti para ulama mengatakan walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia, basyarun, tapi lakal basyari, tidak seperti pada manusia umumnya. Artinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah. Wa ma yantiqu. Jadi tidak ada satu kalimat yang keluar, tidak ada yang keluar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat orang-orang kafir dulu menolak mengakui beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka menolak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka mengira Nabi itu malaikat. Lagi tak fikir tanya urung keramat. Jadilah ada orang kepikir urung keramatnya bujur gepom tu. Bujur gepo ke dia ulangit betul menan. Hana payah pesawat. Ja aju sigolet shop tiba-tiba kagak ada. Nyan yang terbayang urung keramat kepikir lagi nyan menang ke pikiran-pikiran awak jahiliyah. Masa Muhammad Rasul lagi nyo urung ji. Masa saban lagi tanya ji. Jadi ini salah satu yang membuat banyak orang jahiliyah tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dilihat Nabi itu sama seperti mereka juga, sama seperti manusia pada umumnya. Artinya beliau makan, beliau minum sama seperti kehidupan manusia. Bahkan beliau berjuang, kalau kita lihat lebih banyak sisi manusiawinya daripada sisi-sisi yang lain yang sifatnya adalah ajaib. Yang sisi-sisi yang lain sifatnya mukjizat. Bahkan semua para rasul itu manusia, basyarun, saban lagi tanya usid. Tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah tadi kualitasnya, mutunya, wahyu yang Allah berikan kepada mereka. Allah berikan mukjizat kepada mereka. Dah hanya sampai-sampai. Tungkat Nabi Allah Musa alaihissalam. Padingga na je kula. Putih ura je kula. Menyeti ura je kula. Kameng-kameng payah peluang. Karena tongkat itu digunakan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Salah satunya sebagai alat untuk mengembala kambing. Tekalan bak kaya. Gecok tungkat. Getarik orang kaya supaya je pajuh le kambing.
Bisa dimakan oleh ternaknya. Mami ajuk kula sampai kiko kameng. Udep kameng. Artinya hanya lebih banyak sisi manusiawinya beliau berjuang. Untuk memberikan penegasan kepada kita. Sebab le urang menolak wenyo. Menolak dungukun. Nabi nyan menjaga ibadah malam. Luar biasa. Nabi menjaga ibadah. Kagak jamin damang syurga. Tapi ibadah sampai aki ke bengkak. Kejawab beliau urang. Nyan Nabi. Siapa yang tanya? Nyan Nabi. Mairon. Itanya kon Nabi. Bele dan pegah sama yang sunat. Yang wajib ibu order. Itanya sahabat tak pedalih hatanya. Nabi sabar menghadapi musuhnya, sabar menghadapi kawannya, sabar menghadapi keluarganya. Kejawab beliau urang, nyan Nabi. Nyan Nabi, wajarlah Nabi. Jadi dia mengatakan, loh hana wajar lagi ngan wajarlah. Wajarlah saya bertengkar, wajarlah saya begini, Itu bandingan-bandingannya. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita disebut sebagai bashar. Dan para rasul semua manusia. Bukan malaikat. Kenapa diutus rasul itu manusia? Supaya mudah kita contoh. Bela alasan. Musuh malaikat. Yang susah daripada contoh. Cocok kita ke mana? Malaikat buat tak wajarlah malaikat. Yang tak ke nak ramunan sebab beda spesies kita dengan malaikat. Malaikat wajar tegak ibadat. Abang malaikat. Adanya manusia. Yang lebih cocok kalimat. Karena beda. Adanya beda bentuk. Beda makhluk. Tapi banyak orang hari ini mengatakan. Ketika kita bacakan sejarah-sejarah Nabi. Ketika kita bacakan bagaimana sirah Nabi. Bagaimana perjuangan Nabi. Sampai-sampai tibit lama bah. Nyan Nabi. Ini yang perlu kita evaluasi sehingga kita menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti sunnah-sunnah nabinya walaupun kita manusia bashar, kodrat kita ini yang perlu kita jaga dan kita rawat. Kadang Allah Subhanahu wa taala menyebut kita dengan al-insan. Innal insana lafi khus misalkan. Atau kalimat-kalimat yang lain yang ada yang sama. Al-insan itu menunjukkan salah satu bentuknya adalah manusia ini makhluk pelupa. Tanyonyo makhluk tua. Maka menyeduk tua buat tanyo manusianya wajar. Nah wajar hidup tua buat tanyo manusia. Maka hana jawab kauri bunuh tua aku. Wajar sifat tuanya wajar dai tanyo baik bengai. Punya tua irono. Nya mentang tua. Kan kalau aku ingat tua. Lupa ini salah satu kodrat manusia, fitrah manusia. Artinya menyenau orang tuanya kan aib. Ada orang lupa, pelupa memang. Tanya memang tua. Karena lupa kita salah. Pun cuak tak tua aku. Kau pun cuak silap kau. Tua aku kunu cuak silap bro. Tem culok laki kalam silap kau. Yang kun tua. Karena anak tua nak khilaf, nak salah itanya, nak keliru. Bahkan Nabi menegaskan khata'un. Manusia ini memang tukang buat salah. Memang le tua padanya. Dan tuanya ulama agama. Hana masalah tuanya. Terbebas hukuman bagi siapa? Satu, anak kecil sampai balik. Anak mi sampai balik, nyo bebas hukum. Kedua, orang tidur sampai dia bangun, urun tengun. Sampai jaga. Urung pungo sampai warah. Urung pungo, lampungo, dibakar warah. Yang bebas hukum kurungnya, kecuali ke pungo-pungo roh, kenyal lain cerita. Nyo yang pungo teli, dapatlah yang kan gemita pungo. Dan orang lupa sampai dia ingat. Kalian temayang leo, tua leon, kapon nam tepot dari. Yang keinginan temayang aja. Begitu apa artinya? Karena memang kodrat manusia.
Mia sa andai ji athai tua tanya dosa nyang kata tak tua tu. Pulau murung yang memang kat Tuhan nyen tapi dua ke perumoh dah ke bikin ke. Tiga ke perumoh kalau nak cucu long baikkan perumoh ke nyen biasa ji tua yang kat tua pikun. Dan kalau kita lihat dalam dunia kesehatan pikun hari ini bukan hanya orang tua. Ada orang usia 20 tahun pikun. Tiga ke khatib Jumat kadang-kadang tua ke ji. Dia baca rukun ya. Barakallahu li walakum kahang depu kulit. Tahu betul. Kan hanja aku memang cik atranyan sampai baca tua. Jadi lupa ini salah satu kodrat kita manusia. Lupa tidak mengapa. Tua hana masalah. Yang masalah pedua-pedua rau. Nyanyi ini masalah tak. Pungo puno. Hana masalah pungo. Mana bukan mangka pungo. Kecuali tamita pungo, tapi pungo-pungo rau tu nyanyi masalah. Tai tanya hana bengeh te urung pungo, tena urung pungo. Wajarlah ci urung pungo ko yang wajar. Kita saja manusia harus menganggap sesuatu yang wajar ba urung pungonya. Kecuali urung pungo-pungo rau atau urung yang minta pungo. Piam ganja, piam sabe, nya urung minta pungo. Sehingga bengeh ditanya dari kalian, tena urung leuh piam sabe lalu pungo, te pungo epoh perumoh, te pungo epoh anu, nya ini andege ditanya. Tak pegah dah gegap nyang kenyan sebab aku pipiam ganja, giu jaga akai lah mahkamah supaya baik dah poh anu, baik dah poh perumoh. Tu gila namanya, nyam bengeh dia tapi punya urung pungo-pungo. Bak jak-jak ka pungo tu. Nya nak degi gop, mana bengeh gop. Jamaah maghrib yang berbahagia. Itu kodrat. Kodrat dasar kita sebagai manusia. Al-insan. Kadang Allah sebut juga kita ini dengan al-ins. Makhluk sempurna. Allah memberikan kita jasad. Allah memberikan kepada kita ruh. Allah memberikan kita qalbun nurani. Allah memberikan kita pendengaran. Allah bukan hanya sekedar memberikan kita telinga, tapi juga memberikan kita pendengaran. Banyak orang punya telinga tapi enggak bisa mendengar. Allah memberikan kita mata, bahkan bukan hanya mata yang diberikan Allah, tapi Allah memberikan kita kemampuan melihat. Leurung. Na mata tapi handalkanlah. Allah bukan hanya memberikan kita organ yang bernama hati, tapi Allah juga memberikan kepada kita nurani. Banyak orang punya hati organ, tapi dia tidak punya nurani. Orang tak punya hati organ, bisa jadi enggak bisa hidup. Orang enggak punya nurani, udah begitunya mati betul. Maka kele urung, jimnya urung ubruk akan trip mati. Tidak punya nurani. Ini kesempurnaan. Allah berikan akal, itu kesempurnaan. Yang tidak ada pada makhluk yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala mentaukidkan akan kesempurnaan manusia dalam ayatnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ditegaskan bahwa manusia ini memang makhluk yang benar-benar sempurna, sungguh-sungguh amat sempurna diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat dia hina siapa? Dirinya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Sudah sempurna, sudah mulia, sudah hebat, sudah agung, sudah luar biasa, sudah luhur. Tiba-tiba dia menghinakan dirinya, merendahkan dirinya dengan mencabut kodrat pada dirinya. Nate hana nurani, turun dia, rendah posisinya. Punya mata enggak melihat dengan matanya, asfala safilin. Punya telinga enggak memanfaatkan untuk mendengar kebenaran dan kebaikan. Drone ji, payah drone. Harus turun posisinya ini. Allah sudah menaikkan, mengangkat derajat manusia, lalu manusia sendiri yang merendahkan dirinya. Disuruh beriman kepada Allah, enggak mau beriman. Disuruh beramal saleh, enggak mau beramal saleh, merendahkan diri namanya. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang beriman, orang beramal saleh, bagi mereka itu pahala yang tiada putus-putusnya.
Sudah diciptakan fisik, sudah diberikan jasad, sudah diberikan ruh, sudah diberikan nurani, sudah diberikan akal, lalu ditambah dengan iman, ditambah dengan amal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka itu pahala yang tiada putus-putusnya. Hai putus-putus pahala. Tabe. Kata tabe na urung tanya hai dongku, mutena urung kape dongku tapi cukup go akai ke mencara. Tamang surga kanya. Hante syarat. Syarat iman hana baganya. Dia bisa saja ketika membantu orang lain agama, membantu saudaranya, membantu tetangganya, apa akibatnya? Dia menjadi orang yang disanjung oleh manusia. Go akai walaupun kape go akai tinggal ke luruna. Yang gawat mana tanya kafe juk taboh Indomie tanya gak dah buka. Yo urui telam go tabe telam kan Indomie ke juk pabrik Indomie ke juk. Bro akai buka. Kadang-kadang kita menilai tidak seimbang. Salah ukuran. Menjadi penting bagi kita untuk memahami hal itu. Jadi yang membuat kita rendah, yang Allah sudah menciptakan kita hebat, luar biasa dibandingkan dengan makhluk yang lain, yang membuat kita rendah ya drod. Yang berusaha Islam tahunya kita nyucil. Artinya ada faktor internal, ada faktor eksternal. Internal kepada kerorot. Ada kayak penyanyi dangdut, ada penyanyi lagu dangdut. Dulu waktu bubur drone bapak-bapak. Oh tak nonton lagu dangdut. Hayu nonton lagu dangdutnya. Hana orang mau pikiran kan dah nonton lagu dangdutnya. Pakai karena yang lagu ramai-ramai. Lagu-lagu nilai-nilai dakwah. Orang tak ke lagu dangdutnya kan hana negatif dalam pikirannya. Rupanya treba-treba dia penyanyi-penyanyi dangdut lain. Yang kawaknya yang rusak dangdut sebenarnya. Tapi kerana ini. Hana mungkin yang rusak dangdutnya awak penyanyi rock. Hana mungkin. Rock ya sampai rock ini pai. Dangdut sampai dangdut di. Penyanyi lokal sampai penyanyi lokal. Jadi tanya orang lah habis kerorot. Dari rock di dalam ke urut dalam. Orang dah pegah hanya kafe kai tamang kuno dalam ke hancur kamu no ka hana dah pura dah pegah. Ilingkar rumah dari umur ke semayang tahu orang. Makan urut leh agama. Lam rumah tu tang ke semayang urut. Makan urut leh agama. Tanya muno jangkauan tapi hana dia badi pi. Hana dia badi pi misal andai ji dia badi pi mandum pemimpin bro dah pegah. Cuma kan hana dia saja badi pi, hana terang badi pi yang dia badi pi tu gubernur DKI. Presiden, wakil presiden. Ini hebat dia sagai. Sehingga tak duduk orang kopi, dah cerita ke dia Jakarta. Tak duduk dia sama-sama ngerakar-rakar ngangan put tentang masalah-masalah yang naik pai inang rogop, daerah gop. Padahal masalah padahal gede ada masalah. Hana deh dah pujut, hana tahu pudunyok. Tidak ada yang memberi ini yang empat masalahnya hana tahu tunjuk. Ni luar daerah kai tunjuk le media, kai tunjuk le TV. Yang empat masalah, yang empat yang beres, empat. Kita nyo hana tahu tunjuk. Ngon dem naik tunjuk tiga-tiganya bidegaya di luar biasa. Makanya orang paling susah kesalahan roh ni cukup berat susah. Munya kesalahan gap dia tahu, munya kesalahan roh dah dia tahu. Cik kamu nah ni cik. Pakai karena mata kedih ke pukat kau kena dalam. Dia seandainya mata dan yang menau, dia baru dia tahu. Mata dia kedih hukum, gap dia tahu. Dia nyampe peci tinggal, dia tahu. Padahal dia gak nyandra, kan mesti ingat peci menjungkat, peci membalik lam, anak depu. Tapi peci tu nyan tinggal. Nyai jakro ngira ni tak balik likutnya hanya seimbang. Ruh singat itu, amde kempah pada tengah. Dia tahu. Pakat mata dia kena. Mata menua baju nah. Nyan baru dia tahu katalah. Artinya kita lebih senang untuk melihat sesuatu yang jauh dengan kita. Tapi kadang kita luput dengan sesuatu yang lebih dekat dengan kita.
Jamaah maghrib yang berbahagia. Allah juga menyebut manusia dengan An-Nas. An-Nas itu artinya manusia sebagai makhluk sosial. Zon politikon. Artinya manusia ini tidak akan bisa hidup sendiri, siapapun dia. Hanjutna manusia yang jauh debiranya hana. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa hidup sendirian. Semua butuh orang lain. Tarzan mentang jenis kalian. Kenapa film Tarzannya? Walaupun hana ada pun Tarzan. Yang penting tak kalam film Tarzan. Tarzan mentang hanya udep diroi panah nanga ni tapi Tarzan. Atau makhluk yang lain. Katakanlah monyet, katakanlah buah, katakanlah orang hutan, katakanlah harimau. Artinya Tarzan saja yang hidup di hutan belantara, dia enggak bisa hidup sendiri, butuh kepada makhluk Allah yang lain. Ulam tanyo yang tinggal kota. Karena tanyo makhluk sosial, geatur dalam agama. Syariat ini mengatur bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain, bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain. Karena kita sebagai satu masyarakat dalam sebuah kampung, bagaimana kita menghubungkan harmonisasi dengan tetangga-tetangga kita. Sampai para ulama getulis dalam kitab-kitab tentang adab bertetangga, hak-hak bertetangga. Teruk tingkatnya yang ditulis. Bahkan dihubungkan dengan iman kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim daifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya, muliakanlah tamunya. Falyukrim jarahu, dalam riwayat yang lain falyuhsin jarahu. Dalam riwayat yang lain falyu'zi jarahu, jangan menyakiti tetangganya, gaduh. Baik sampai tanya hanapah dengan tetangga. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Jibril datang kepadaku, memberi kabar kepadaku agar aku memuliakan tetangga. Hatta dhanantu, sampai aku berpikir bahwa tetangga-tetangga itu bisa mewarisi harta kita. Begitu hebatnya dalam agama, mestinya bagaimana kita memperlakukan tetangga kepada Nabi. Ilong-long pikir bahasa. Ilong-long pikir karena todat tetangga ngetanyo. Karena harus kita berbuat baik kepada tetangga. Ilong pikir tetangganya merumpuk harta warisan jid. Begitu dekatnya tetangga itu mesti diperlakukan. Diatur dalam bab kitab-kitab para ulama. Sampai Nabi SAW disebut oleh Imam Ghazali, ada tetangga yang dia dapat 3 hak, ada tetangga dia yang dapat 2 hak, ada tetangga yang dapat 1 hak. Tetangga yang dapat 3 hak, 1, dia tetangga kita. Yang kedua, dia kerabat kita. Yang ketiga, dia orang Islam. Lebo hak agaknya. Hak sebagai orang Islam, hak sebagai keluarga tu, ada adik, kak, paman tu, dan sebagai tetangga. Lebo hak. Ladom hak Islam tajuk Assalamualaikum tem merumpuk. Hak adik ditajuk. Tapi kadang hak tetangga sebagainya sebagai tetangga nak tajuk. Maka sampai Nabi mengatakan bahawa kalau kalian masak, fa'akthiru ma'ahu, perbanyak kuahnya. Kuah dia pula. Kau asal kuah. Nyasa cihai dah fikir kan? Tak takun asam ke urang. 2 nak ciri dalam belangong. Tapi kuah tak boleh terima. Mana masalah? Siapa yang yujuk kuah? Jok kuah juga jok. Mana asal yang yujuk pi kuah. Artinya sampai seringan itu kan mudah sekali. Mungkin menyongkok ciri buju daya midan dan tablo le kadang 3 kilo 50 ribu. Ditanya pihan apa yang dia? Amnya iya. Iya cuma minta makmu ini obat tanya no. Ilho minta makmu iya, ceh minta makmu iya. Pula mi kota ino. Iya pada induk menjeng kamu rumpok. Picijak pedalaman Aceh Utara 20 pun ni anu menjeng kadang-kadang. Oh tadi ti malang mon tak preh lenan baru rut.
Tapre baru urut. Ladom cik mon di kampungnya karena hai lagi tarik kenjara pukul lom. Lagi urung kuli bangunan peit rem cik kanannya. Kana musing pukul. Hai tarik. Nya tarik kenjara na li minggu tarik. Ana payah hai kopin nos. Hai bedo. Hai deh. Mai tanyo ana li lagi nya tabak mono kana pen macam-macam tu. Ana hai dili. Maka ji tanyo semakin trip olahraga ana laju-laju nya kenyan tabab ji. Jamun tahu itangin olahraga, tajak kantu olahraga, tajak ublang olahraga, tajak ugli olahraga. Kata Honda nali, nya Honda yang mego ka bo tai, ni metik ji tanyo. Ya be na bu tapu, yang mendeh kan Honda beigah ke ro, yang tanyo du amtai ni kemenan perle tanyo. Tengah mahana le tu gerakan awak na gerakan kaki culok-culok ego gorot, culok le ego thai, ego dua, ego lep, pupri le. Karena metik. Nya ukur thang mak takai long nyo nyan. Yang Honda kah keroi bantai iplung ju. Bahkan karena yang pada PDP dah kalau ni Jepang kata kalau ba YouTube bagaimana motor jijak keroi hana payah tidak perlu sopir. Tinggal hidup remote po ju keroi. Yang tambah beralau hana olahraga. Tu kalau dah masalah ada tu po dekannya kan memang mandung lagi. Karena kurang. Nah, itu menjadi landasan bagi kita. Bagaimana perlakuan kita terhadap tetangga? Bahkan bukan hanya sekedar berbuat baik kepada tetangga. Kata Hasan Al-Basri, seseorang belum dianggap telah berbuat baik kepada tetangga kalau seandainya dia belum sabar terhadap dirinya yang selalu disakiti oleh tetangga. Kata Hasan Al-Basri, kita belum dianggap tetangga yang baik kalau seandainya kita belum bersabar dari gangguan tetangga kita. Tajuk kuah yang galang kirago tetangga yang. Tapi saya ke bawah bro tapi ke rumah tanyo. Ija limo itu limo ke rumah tanyo. Limo katnya. Menyehana sabar yang anggap belum jadi tetangga yang baik. Coba bayangkan kalau sesama tetangga memahami itu. Tidak boleh menyakiti tetangga, di urungnya ngejaga tanyo tak jaga agaknya. Ada masalah. Nyo yang masalah adalah itanyo tak jaga agaknya, dengan tan ngejaga tanyo. Nyainan masalah haji. Itanyo gak tak hormati agaknya, hantong hormati tanyo. Kita memuliakannya sebagai tetangga, tapi kita enggak pernah dimuliakan olehnya. Ini masalahnya sehingga muncul berbagai persoalan dalam masyarakat yang punya. Tanyo gak dia dah jaga tak pagi lah lampuh tu iganya kak belah limo samping. Limo kadang baik aja itu naik ke pagi gak. Ke habar gak itu yang bebe tumpuk raya. Dia dah pegah, dengku nyan ni ro ni began jaga limo ni ikat mandai di. Baik itu limo naik ke pagi. Pu jawab nyan ka limo long. Kan limo kanyan. Maka dia susah ada menyelimo pelara limo. Sama-sama tidak ada adab, tidak punya etika. Tanyo kadang-kadang ladom kena urung model ruah hajuano ke bajalan ju mana. Badindra urung mengganggu. Oh siat hana masalah haji. Pun masalah mai tanyo pi tinggal sama-sama tanyo jalan pi bubu tinggal balik ruah dah colok ju dalam. Ya kan kubah loinan top loinan tulis lola doinan jangan diambil-ambil ya. Nyan tulis murah-murah ini. Ladom tanyo yang pedang motor kadang-kadang mia si ada pedang si jam 2 jam kadang 20 jam pindah motor pindah jalan. Padinla urung terganggu. Satu sisi kita senang banyak berkembang ekonomi UMKM kita, satu sisi. Tapi sisi yang lain Pak parkir tanyo hanam dah dong pilih. Motor mede belagi angko baca ni bergelu baju nah butai ke saya pun nah. Panen ada no parkir. Tidak ada lagi peraturan, analis sesuatu. Senang kita ada UMKM bertambahnya kedai-kedai warung-warung luar biasa. Sisi ekonominya luar biasa pertumbuhan. Tapi dari sisi menjaga etika di jalan, menjaga etika sesama, tak jaga hak go.
Ini yang jarang dipikir orang. Tengah yang penting tanya kedai, masalah parkir nampak home yang penting kedai kana. Yang penting kan nampak muka. Masalah goi pudah Honda apa yang galak terserah. Nah, ini kan jadi persoalan kita juga hari ini. Karena mungkin kita tidak terlalu peduli. Sehingga orang parkir di bahu jalan. Bapak jalan, kan ada pak parkir. Mana pegang mah dia yang depan parkir. Kan hanja dan pegang mesti ti jam 2 jam dang-dang semaya maghrib. Mana masalah lah. P20 je. Nyara adanya trata kadang-kadang dia dapat kahwin seminggu baru kada. Itu dong gini. Ngai de pule go mohon doa restu tapi tak baca mahana pindah-pindah trata. Amde sigo ronyo dah buka tengok acara. Lihat tepuk dah laju. Jangan sampai mengganggu hak orangnya paling enggak acara lega apa ni. Mesti murah-murah ni acara lega. Kaya. Limo masalah. Limo macam tu tai. Ini jak limo hanje. Iki limo memang hek teman utiannya. Saya kena perkahwinan ni ke sabi ke si anak dia. Iki limo. Padahal dia dah perkahwin anak dia dah hantaran tadi anak je. Saya kena perkahwin anak kan anak limo. Nya bengai limo. Abai limo dah perkahwin anak hanai paju anak dia. Ini kan satu ilustrasi yang menunjukkan bahwa mestinya bukan hanya kepada manusia, kepada alam semesta saja kita dianjurkan untuk berbuat baik. Bagaimana memperlakukan makhluk sosial tadi itu? Karena kita enggak akan bisa hidup sendirian, hanya udip pengkum dua. Kita harus bisa mengharmonisasi kehidupan kita dengan sesama. Ini yang penting kita pahami. Supaya Islam ini bukan hanya dari sisi kesalehan individual saja, tapi juga muncul kesalehan sosial pada diri kita. Karena kesalehan sosial ini juga bagian daripada yang diatur oleh agama. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, muliakan tetangga, muliakan kamu, muliakan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Mudah-mudahan memberikan pencerahan dan motivasi ibadah kepada kita agar terus menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjaga fitrah diri kita sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk individual, sehingga kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, juga baik dalam pandangan manusia. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.